Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita berjumpa, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita. Semoga dengan kajian-kajian majelis-majelis ilmu yang kita lakukan bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi jalan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan thalabul ilm sebagai jalan untuk kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, ya, dan dengan jalan itu dia mencari ilmu, ya, maka semoga Allah memudahkan baginya jalan, ya, jalan menuju surga. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian dan pembacaan kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir karya Syekh Ridho Abdullah Basyah, ya. Hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan ke-29, di mana pada pertemuan kemarin kita belum tuntas membahas pertanyaan ke-29 ini. Adapun pertanyaannya, apakah di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin? Nah, apakah umat terdahulu itu ada yang menyembah jin? Maka jawaban dari Syekh, benar, bahwa di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin, bahkan pada umat ini, ya. Umat terdahulu ada yang menyembah jin, ya. Ada yang menyembah jin, bahkan juga termasuk pada umat ini, yaitu kita, ya, umat akhir zaman ini. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi, qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'aw wala dharra. Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, ya. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan,
dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Quran surat Saba ayat 41 sampai dengan 42. Maha suci Engkau, yakni Maha agung dan Maha besar, jika ada Tuhan lain selain-Mu ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, yakni kami semua adalah hamba-hamba bagi-Mu, dan kami berlepas diri kepadamu dari mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, yakni menyembah seton-seton, karena tidaklah mereka menyembah berhala kecuali mereka adalah menyembah syaitan. Kemudian syaitan menjadikan indah perbuatan mereka dan menyesatkan mereka. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain, yakni para sesembahan dan berhala yang dahulu kalian harap bisa memberi manfaat pada hari ini, sama sekali tidak berguna bagi kalian. Ya. Wati fillah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini adalah dalil pertama bahwa ya umat-umat terdahulu itu menyembah jin, ya, melalui penyembahan terhadap berhala-berhala, karena tidaklah berhala itu disembah kecuali ya di dalamnya ada setan-setan yang terus menggoda, menjerumuskan manusia, ya. Kemudian berdasarkan juga firman Allah, ya, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum, ya. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna, ya, wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ya. Mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Quran surat Al-An'am ayat 100. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan yang lain. Mereka berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah, yaitu dengan menyembah jin. Mereka menjadikan jin-jin sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam ibadah. Maha suci Allah dari kesyirikan dan kekufuran mereka. Ikhwati fillah, ya. Jadi dari dua ayat ini jelas sekali ya disebutkan bahwa bangsa jin, ya, itu juga disembah oleh umat-umat terdahulu, ya. Bahkan sampai dengan umat hari ini ada di antara mereka juga yang menyembah jin, ya, bersekutu dengan jin dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika seorang bertanya, bagaimana dikatakan mereka menyembah jin padahal pada hakikatnya mereka menyembah berhala? Ya, jika pertanyaannya seperti ini, ya, maka jawabannya sesungguhnya mereka tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali karena menaati jin. Seperti seseorang yang keluar bersama kaum dalam suatu perjalanan kemudian tersesat, maka syaitan membuatnya kebingungan sehingga ia bertambah jauh dari kawan-kawannya. Padahal kawan-kawannya memanggilnya, tapi dia tidak mau datang. Akhirnya syaitan mengajaknya agar menyembahnya. Syaitan dengan mengatakan, ikutilah aku, maka aku tunjukkan jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin.
Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, "Marilah ikut kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 71. Adapun maksud ayat ini, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan, yakni syaitan yang dimaksud adalah hantu. Dia memanggil orang yang tersesat itu dengan namanya, nama bapaknya, dan nama kakeknya. Akhirnya ia pun mengikuti syaitan itu. Ya, jadi ini ya, bahwa disebutkan di sini setan itu adalah hantu. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, hantu itu adalah tukang-tukang sihir dari bangsa jin. Ya, hantu itu adalah tukang-tukang sihir dari bangsa jin yang mampu menjelma atau merubah bentuknya dari bentuk asli ke bentuk yang lain untuk kemudian bisa mengganggu manusia. Ya. Kemudian dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Maka dia penyembah berhala adalah seseorang yang tidak menjawab petunjuk Allah. Justru ia menaati syaitan dan melakukan maksiat di muka bumi. Ia berpaling dari kebenaran dan tersesat darinya. Ya. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, yakni petunjuk adalah dari Allah, sementara kesesatan adalah yang diserukan oleh jin. Allah juga berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran surat Yasin ayat 60. Ayat ini adalah merupakan teguran keras dari Allah kepada orang-orang kafir dari Bani Adam yang menaati syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Syaitan telah bermaksiat kepada Ar-Rahman yang menciptakan dan memberi mereka rezeki. Ya. Inilah ya jawaban dari pertanyaan apakah umat-umat terdahulu itu menyembah jin. Ya, jawabannya adalah benar berdasarkan beberapa ayat yang disebutkan tadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-30. Seperti apakah ukuran jin dibandingkan kekuasaan Allah Ta'ala? Ya. Seperti apa ukuran jin dibandingkan kekuasaan Allah Ta'ala? Jawabannya, ukuran jin tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal ini berdasarkan satu riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Allah Azza wa Jalla, dia berfirman, ya, ini berarti hadis qudsi ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, andaikan yang pertama dan yang terakhir dari kalian, juga seluruh manusia dan jin, berdiri pada satu daratan, kemudian mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing mereka kukabulkan permintaannya, itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti tetesan yang diambil oleh jarum saat dicelupkan ke samudra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya
jilid 8 halaman 17, nomor hadis 6737. Ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh jin tidak memiliki kekuasaan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya jin ini kan makhluk sama seperti kita, ya. Sementara Allah adalah Khaliq, ya. Khaliq. Sang Khaliq, ya, yang mana laisa kamitslihi syai', ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi cuman jin ini makhluk yang kecil, makhluk yang, ya, tidak lebihnya dari manusia, bahkan manusia lebih mulia daripada mereka, ya. Kita bangsa manusia ini jauh lebih mulia daripada bangsa jin tersebut. Maka kekuasaannya tidak juga, ya, lebih hebat, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Allah, ya, Maha Suci Allah Subhanallah, ya. Allah adalah Khaliquna, ya, pencipta kita, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya ayat ke-31, pertanyaan ke-31, apakah jin memang benar menyaksikan azan? Apakah jin memang benar menyaksikan azan? Maka dijawab oleh Syekh, benar, jin memang menyaksikan azan berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidaklah jin, manusia atau apapun yang mendengar suara muazzin ketika azan kecuali akan menjadi saksi baginya, yaitu bagi muazzin pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 609, ya, bab mengeraskan suara azan, ya. Ini juga ada dalam kitab Abi Jamroh, ya. Waktu kami di pesantren dahulu, ya, pernah membaca hadis ini dan menghafalnya, ya, bahwa ketika kita berada di kebun kita, ketika kita berada di satu tempat yang sendirian, ya, lalu waktu sholat masuk, maka kita disunahkan untuk azan, ya, dan tidaklah saat kita azan itu lalu, ya, suara azan itu didengar oleh seluruh makhluk yang ada saat itu di situ, ya, maka mereka akan menjadi saksi bagi kita, ya. Oleh karena itu, ya, termasuk jin, ya, mereka juga menyaksikan, ya, suara azan yang dikumandangkan oleh muazzin dan mereka akan menjadi saksi, ya, pada hari kiamat kelak, ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-32. Apakah jin itu mencuri? Ya, apakah jin itu mencuri? Maka jawabannya benar, ya, bahwa jin itu mencuri, ya. Bahkan jin suka mencuri. Nah, ya, suka dia. Nah, ya, suka mencuri. Hal ini berdasarkan dari riwayat, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhadhtuhu fa qultu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqaka
wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Abu Hurairah berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugasiku menjaga harta zakat Ramadan, ya, zakat fitrah. Tiba-tiba seseorang datang kepada aku dan langsung mencuri makanan. Aku pun menangkapnya di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi hingga selesai, karena Allah akan mengirimkan padamu seorang penjaga, sehingga syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Maka Nabi SAW bersabda, dia berkata benar, dia sangat pendusta, itu adalah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dalam sahihnya nomor hadis 3101, ya. Kemudian juga hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghliq babak wadhkur ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban muqlaqan wa atfi misbah wadhkur ismallah wa khammir ina'ak walau bi'udin ta'ruduhu alaihi wadhkur ismallah wa auki siqa'ak wadhkur ismallah." Tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah dengan membaca bismillah, karena syaitan tidak membuka pintu yang tertutup. Lampu dan sebutlah nama Allah padanya. Tutupilah bejana meski dengan memasang ranting di atasnya, dan sebutlah nama Allah juga. Ikatlah bejana kulit tempat air milik dan sebutlah nama Allah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam As-Sunan nomor hadis 3733. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini, ya, sangat jelas sekali, ya, disebutkan bahwa hadis pertama, jin itu memang mencuri. Ya, hal ini terjadi pada saat Abu Hurairah mendapat tugas menjaga Baitul Mal, ya. Bahkan dalam riwayat lain itu disebutkan setan ini ada penjaga yang Allah kirim untuk menjaga, ya, kita sampai dengan pagi, ya. Nah, hal ini dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ya, jin itu berkata benar dan itu adalah setan, padahal dia itu adalah pendusta. Apa pelajaran yang mesti kita ambil? Ada satu petunjuk yang hendaknya kita amalkan ketika kita mau menuju ke tempat tidur kita, ya. Apa itu? Jangan lupa sebelum tidur hendaknya kita membaca minimal ayat kursi, ya, tentunya dengan doa-doa yang lain, ya. Karena di antara, ya, bahwa di antara sunah-sunah tidur adalah berwudu, dan setelah berwudu bagi yang mau bisa melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ya, kita menuju ke tempat tidur kita, jangan lupa untuk membersihkan dulu tempat tidur dengan mengibas-ngibas, baik menggunakan kain atau menggunakan sapu lidi. Dahulu, ya, orang-orang tua dahulu itu selalu menyediakan namanya sapu, ya, baik dari ijuk, lidi ataupun dari rotan untuk mengibas-ngibas kasur, ya, atau dipan sebelum ditempati tidur. Nah, ini bagian dari sunnah. Nah, setelah itu, setelah kita kipas-kipas, kita naik, ya, lalu kita berdoa kepada Allah, membaca doa tidur, ya. Kemudian ditambahkan dengan ayat kursi sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis tadi. Dan siapa yang membaca ayat kursi, Allah akan menjaganya dengan satu penjaga hingga syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari, ya. Kemudian jangan lupa juga membaca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan dari wajah, kepala, dada dan perut, bagian belakang yang bisa kita jangkau, kedua tangan hingga kedua kaki, ya. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan tidur. Kemudian tidurlah miring ke kanan terlebih dahulu,
Atau kita juga jangan lupa tambah lagi wirid khusus yang diajarkan Nabi kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali masing-masing, ya. Nah, barulah kita tidur miring ke kanan terlebih dahulu, ya. Selanjutnya boleh telentang dan atau miring ke kiri. Yang penting permulaannya adalah miring ke kanan. Yang jangan kita tidur dalam kondisi tengkurap, ya, karena itu adalah hal yang tidak baik. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara perkara-perkara sunnah tidur yang harus kita jaga, ya. Utamanya ayat kursi tadi, supaya Allah mengirimkan satu penjaga untuk menjaga kita, ya, sehingga setan tidak berani mendekati kita, ya, hingga pagi hari. Ketahuilah ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di waktu tidur itu adalah waktu paling lemahnya kita manusia, ya. Selemah-lemah manusia adalah saat ia tertidur, ya. Siapa yang bisa menjaga dirinya di saat tertidur, ya kan? Nah, sangat mudah untuk celakakan, ya. Ya, sangat mudah untuk dibinasakan. Karena ketika kita tidur kita tidak sadar, kita tidak menyadari apapun, ya. Ketika ada orang yang ingin iseng mengganggu kita di saat tidur, maka di saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jika ada orang yang kemudian berniat buruk, ya, wa'iyadu billah, ya, membunuh kita, ya, ataupun menyakiti kita, ya, maka kita tidak bisa melawan saat itu karena kita sedang tertidur. Inilah keadaan yang paling lemah, ya. Oleh karenanya, ya, berdoa, ya, berlindung kepada Allah, berserah diri kepadanya, ya, termasuk dalamnya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Inilah cara terbaik kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang tidur itu adalah kondisi yang paling lemah, ya, oleh apa yang terjadi pada diri manusia. Ya, makanya jangan lupakan untuk berlindung kepada Allah, ya, diantaranya adalah membaca ayat kursi, sehingga Allah akan mengirimkan seorang penjaga, ya, untuk menjaga kita, ya, menjaga sehingga kita aman, bahkan aman dari gangguan setan sekalipun, ya, hingga pagi harinya, ya. Ini adalah sunnah yang harus kita jaga bersama. Selanjutnya, pelajaran penting lain yang juga bisa kita ambil dari hadis yang kedua, ya, dari riwayat sahabat Jabir tadi radhiyallahu an, adalah jangan lupa ketika sudah, ya, menjelang maghrib tutup pintu rumah, ya, atau ketika sudah malam tiba dan kita ingin beristirahat, tutuplah pintu-pintu rumah, ya. Dan ketika menutup pintu rumah jangan lupa membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah minimal, ya. Kita baca, ya. Kenapa? Karena syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang ditutup, apalagi dengan disebutkan nama Allah pada saat menutupnya. Ya, ini sunnah, ikhwan wal akhwat, ya. Jangan pernah dilupakan ini. Ketika menutup pintu baca Bismillah, ya. Misalnya kita keluar dari rumah lalu masuk kembali ke rumah, lalu kita menutup pintu agar syaitan tidak ikut masuk, bacalah Bismillah, itu minimal. Alhamdulillah kalau kita bisa menambah saat masuk rumah, kita membaca doa masuk rumah, ya, maka ini sangat baik, ya. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, kemudian jangan lupa juga kalau ingin tidur padamkan lampu, ya, dengan membaca bismillah juga, ya. Ini dahulu lampu karena pakai lampu minyak, ya. Hari ini kita pakai listrik, ya. Kalau memang memungkinkan dan kita bisa tidur dalam kondisi gelap-gelap, ya, tidak masalah. Atau, ya, kita pakai lampu, ya, kalau sekarang ini ada namanya lampu tidur, ya, lebih redup daripada lampu yang biasanya. Silakan, ya, dipadamkan. Kemudian jangan lupa juga tutup bejana-bejana, ya, bejana tempat-tempat air, ya, walau dengan
ranting, ya, dengan membaca bismillah agar setan tidak duduk di dalam air tersebut, ya, dalam bejana tersebut, ya. Begitu juga termasuk tempat-tempat air dari kulit misalnya, ya. Ya, intinya semua tempat-tempat, ya, penampungan air yang terbuka ditutup dengan membaca bismillah, walau penutupnya hanya sekedar sebuah ranting, ya. Kalau ada penutup yang lebih baik, maka gunakan penutupnya yang lebih baik tadi. Namun jika tidak, maka boleh dengan sebatang ranting atau, ya, sebuah ranting kecil dengan menyebutkan nama Allah sebelum menutupnya. Maka insya Allah dengan begitu air akan terjaga dari syaitan, ya. Ya. Saya melanjutkan, ya. Intinya dari hadis-hadis di atas, barang siapa meletakkan sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak mampu mencurinya. Pencurian yang biasa dilakukan setan bangsa jin adalah 5% dari harta. Adapun pencurian yang dilakukan setan bangsa manusia maka 95%. Nah, ya, ternyata lebih rakus manusia, ya. Jin itu cuma 5% yang dicuri. Manusia, ya, 95%-nya itu bisa dicuri oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia ini lebih rakus, ya, lebih rakus. Bahkan, ya, kalau, ya, dalam sebuah ceramahnya, ya, Kiai Haji MZ rahimahullah itu, ya, bahwa manusia ini kadang-kadang lebih bajingan lagi daripada bajing, ya. Kalau bajing itu paling makan kelapa, ya kan, makan coklat gitu, ya, biji-bijian. Tapi kalau, ya, manusia bajingan, itu semua dimakan, ya, kabel, ya, aspal, ya, ya, apa lagi. Pokoknya, ya, kalau manusia sudah bajingan, itu lebih bajingan lagi dari bajing, ya. Lebih rakus, ya, manusia ini. Maka ikhwati fillah, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini, ya, punya potensi menjadi orang baik, namun juga punya potensi menjadi sebaliknya, ya. Maka tugas kita, mari sama-sama menjaga, ya, dan selalu mensucikan, ya, diri daripada sifat-sifat buruk, daripada memperturutkan hawa nafsu, daripada mengekor syahwat, ya. Ini perlu kita latih, ya, sejak dini, ya, karena sifat nafsu itu, ya, adalah seperti anak kecil, bayi, yang mana kalau bayi ini, ya, yang sedang menyusu, yang masih menyusu ini tidak disapi nantinya, ketika dia sudah berumur 2 tahun, maka dia akan terus menyusu, ya. Begitulah sifat asli daripada nafsu. Kalau tidak di sapi, ya, dibendung, ditahan-tahan, tidak dilatih untuk bersabar, maka nafsu ini akan terus menjadikan kita, ya, mengekor, ya, menuruti, ya. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadilah hamba-hamba Allah yang terus berusaha mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka, ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya, ya, mensucikan jiwanya, ya. Kita dianjurkan untuk senantiasa mensucikan diri kita, membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari sifat-sifat buruk, ya. Di antara kotoran hati itu yang paling banyak adalah apa? Dari sifat rakus, ya, tamak, ya. Termasuk juga sifat-sifat iri dengki, ya. Iri di saat orang lain mendapatkan nikmat,
dengki di saat orang lain mendapatkan jabatan, ya. Iri dengki di saat orang lain mendapatkan, ya, rezeki yang lebih. Nah, ini kita harus buang, ya. Ikhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit hati seperti ini harus kita buang jauh-jauh, ya. Jangan iri, jangan dengki, ya, hasad, ya. Karena ini akan membinasakan. Tidak sedikit kemudian umat ini, ya, saling mendengki, ya, saling hasad, sehingga kadang-kadang tidak disadari dari hasad itulah terkirim ain kepada sesamanya, kepada saudaranya, sehingga saudaranya menjadi binasa karenanya. Waliyadzubillah, ya. Mari sama-sama, mumpung ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan tarbiyah, bulan di mana kita dilatih kesabarannya, dilatih semangatnya untuk terus mendekatkan diri pada Allah. Maka jadikan ini momentum untuk memperbaiki diri-diri kita, kondisi jiwa-jiwa kita, agar bisa menjadi jiwa-jiwa yang mutmain, yang tenang, yang ridho, qanaah, ya, tawakal, ya, bukan jiwa-jiwa yang rakus, tamak, ya, pelit, bakhil, ya, iri dengki, sombong, hasud, ya, dan ujub. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat buruk ini. Dan mari kita terus belajar untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sifat jujur, ya. Karena hari ini sifat jujur ini sifat yang sangat mahal, ya, sangat mahal untuk kita dapatkan, ya, hari-hari belakangan ini, ya. Negeri ini butuh banyak orang-orang jujur, ya. Negeri ini butuh banyak orang-orang jujur dan benar, ya. Negeri ini terlalu banyak orang pintar, tetapi sedikit yang jujur dan sedikit yang berbuat benar, ya. Pintar namun tidak benar, ini juga menjadi tidak ada manfaat. Bahkan orang yang pintar namun tidak benar cenderung akan menggunakan kepandaiannya untuk menipu orang lain, ya. Akan cenderung memanfaatkan kepandaian yang diberikan kepadanya untuk bersilat lidah, menipu, membodohi, dan membohongi orang-orang lain yang dianggap lebih bodoh darinya, ya. Itu kalau orang pintar namun tidak benar. Makanya tidak cukup menjadi orang pintar, ya. Nggak cukup mengisi, ya, otak kita dengan berbagai macam disiplin ilmu, ya, yang membuat kita terlihat pintar, terlihat pandai, terlihat smart, namun tidak benar, tidak diiringi dengan, ya, berbuat benar, jujur. Ini hanya akan membuat, ya, orang-orang yang seperti ini dia akan menggunakan kepandaiannya, kepiawaiannya untuk apa? Untuk menipu, untuk membohongi, untuk, ya, melakukan tipu muslihat kepada yang lain. Nah, oleh karenanya yang dibutuhkan oleh kita semua saat-saat seperti ini, ya, yang dibutuhkan di negara ini adalah bukan sekedar pintar, orang yang betul-betul pintar dan juga benar serta jujur, berani berkata benar, berani, ya, berbuat jujur, dan berani membela kebenaran, bukan berani membela yang bayar, ya. Inilah yang diperlukan, ya. Maka ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ramadan melatih kita untuk, ya, membersihkan diri, membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya, ya, dari sifat-sifat tamak tadi, ya. Kalau jin mencuri itu hanya 5% dari harta, maka manusia bisa mencuri sisanya, ya. 95%-nya itu bisa dicuri oleh manusia, ya. Maka kalau kita lihat, ya, keburukan, ya, setan dibanding, ya, keburukan jin dibanding keburukan manusia jauh lebih besar keburukan manusia itu sendiri. Makanya manusia ini perlu untuk apa? Ya, mensucikan dirinya, ya. Harus ada ilmu agama pada dirinya, yang dengan ilmu itu, ya, akan menguatkan iman-imannya,
yang akan meningkatkan keimanannya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu ada Allah, sehingga dia ketika ingin berbuat yang tidak benar, dia akan merasa malu dan merasa tidak pantas, sehingga dia tidak jadi berbuat. Ya, ini pentingnya memiliki keimanan, ya, dan ilmu agama yang cukup agar kita saat, ya, mendapatkan amanah ataupun di saat kita bermuamalah, kita tidak berbuat culas, berbuat curang, ya, menipu, berdusta, ya, atau bahkan, ya, bersikap rakus dan tamak yang mengambil hak-hak orang lain tanpa, ya, peduli itu halal atau itu haram. Ya. Inilah yang harus kita waspadai, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir pada kajian hari ini, yaitu pertanyaan ke-33. Apakah jin hadir untuk mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah benar, jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'an ketika beliau membacanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan rombongan, ya, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu Muhammad yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, mereka pun berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Imam Ahmad berkata, dari Zubair bin Awwam radhiyallahu an, dia berkata, peristiwa ini terjadi di daerah Nakhlah, ya, saat Rasulullah SAW mengerjakan sholat Isya. Mereka datang dengan berdesakan satu sama lain, persis seperti firman Allah, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya tak kalah hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah sholat, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Ya. Quran Surat Al-Jin ayat 19. Jadi benar bahwa jin itu, ya, mendengarkan juga Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka datang dengan berbondong-bondong, berdesak-desak, ya, berdesak-desak untuk menyimak Al-Quran itu. Dan hebatnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka selesai, ya, atau ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ya, dari Nabi, mereka sama, ya, saling mengingatkan agar jangan berisik, jangan ribut. Nah, ini bagian daripada adab dalam bermajelis ilmu. Jangan bermajelis dengan, ya, suasana yang ribut, ya. Jangan kita ketika ustadz kita, guru kita mengajar, kita pun juga asik ngobrol di belakang. Ini juga tidak baik, ya. Adabnya ketika ada yang berbicara, dengarkanlah, simaklah baik-baik agar tidak terjadi salah faham, ya. Nah, jin ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi, ya, maka di antara mereka ada yang mengatakan, diamlah dan dengarkan, ya, diamlah untuk mendengarkan. Nah, kemudian pelajaran lainnya apa? Setelah mendengarkan Al-Quran, mereka kemudian kembali kepada kaum dan menyampaikan apa yang didengarkan. Artinya apa? Mendakwahkan ilmu, tidak pelit. Ketika mendapatkan ilmu, dibagi, ya, disampaikan kepada yang tidak hadir, disampaikan kepada orang lain, ya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, ya. Berbagi harta mungkin akan berkurang, ya, terlihatnya, tetapi berbagi ilmu justru akan bertambah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kita hadir di satu majelis ilmu, lalu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang
bisa menjadi pedoman untuk kita jadikan landasan beramal, maka hendaknya jangan pelit untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir di majelis ilmu tersebut. Jangan justru kita menjadi congkak dengan ilmu yang ada, ya, atau bahkan kita pelit untuk berbagi. Sungguh ini bukanlah sifat talibul ilm, ya. Sungguh yang seperti ini, ya, tidak ada manfaat majelis ilmu baginya. Karena apa? Justru majelis ilmu itu diharapkan bisa mensucikan diri-diri, ya, jiwa-jiwa dari kotoran-kotorannya, ya. Ini malah memupuk penyakit, ya. Apa itu? Congkak dengan ilmu yang ada, pelit dengan ilmu yang ada, ya. Merasa apa? Siapa suruh nggak datang, siapa suruh nggak hadir, enak aja mau minta-minta, la ilaha illallah, ya, wala haula wala quwata illa billah. Ya, seharusnya, ya, di antara akhlak yang dimiliki oleh talibul ilmi itu apa? Ketika mendapatkan ilmu yang dianggap ilmu itu baik untuknya, ya, bermanfaat dalam kehidupannya, maka dia tidak pelit untuk berbagi ilmu tersebut, ya. Sampaikan apa yang Anda dengar, sampaikan apa yang Anda terima dari guru-guru Anda kepada saudara-saudara Anda yang lain. Semoga, ya, saudara-saudara yang belum sempat hadir di majelis ilmu itu, ya, mendapatkan hidayah dari Anda, dari apa yang Anda sampaikan. Dan kalau mereka mendapatkan hidayah, maka itu pertanda besar bahwa Anda sedang akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam suatu riwayat kepada Ali radhiyallahu an, bahwasanya jika seseorang itu mendapatkan hidayah melalui kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Ya, penjelasan para ulama, unta merah ini adalah kendaraan mewah di zaman Nabi. Ya, unta terbaik. Ya, kalau hari ini misalnya sebuah mobil, maka mobil terbaik apa? Misalnya Ferrari, Lamborghini, ya, dan lain-lain sebagainya yang terbaik lah. Ya, itu lebih baik, ya, orang mendapatkan hidayah melalui tangan kita, melalui petunjuk yang kita berikan, ya, daripada kita mendapatkan sebuah mobil mewah. Ya, subhanallah, pahala yang begitu besar, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita usai bermajelis ilmu dengan seorang ustadz, usai bermajelis ilmu dengan ulama, dengan kiai, dengan abu, tengku, ya, dengan para pengajar, ya, maka jangan lupa berbagilah dengan saudara-saudara kita, minimal sekali dengan keluarga kita, ya, adik abang kita, kakak kita, ya, ibu ayah kita, paman kita, tanpa ada niat menggurui, ya. Cukup saja dulu memberi informasi. Adapun jika ada pertanyaan dari mereka, ya, kita sampaikan kepada guru kita di majelis berikutnya agar mendapatkan jawaban yang baik dari mereka, ya, sehingga kita bisa memberikan informasi balik tentang pertanyaan dari anggota keluarga kita. Jangan pula kita menjadi orang yang cepat sekali berfatwa, ya, baru dengar 1-2 wejangan, 1-2 hadis, 1-2 ayat, ya, lalu tiba-tiba pulang ke rumah jadi mufti, ya. Semua dipatwakan bid'ah, salah, sesat, batil. Ya, tidak perlu seperti itu, ikhwan, ya. Jadilah thalib yang santun, thalib yang beradab, ya. Jangan baru ngaji sudah bisa membedakan mana ustadz sunnah, mana ustadz, ya, bid'ah, waliyadzubillah, ya. Tidak ada orang-orang ngaji seperti itu, ya. Itu baru ada di 3-5 tahun belakangan, ya. Sebelumnya tidak ada thalib-thalib model begitu, ya. Yang sudah baru ngaji 3 bulan tapi sudah bisa mengklasifikasi ustadz, ya. Padahal harusnya diklasifikasi itu ilmu-ilmu yang ada yang kita terima. Ini bukan ustadz-ustadznya diklasifikasikan, ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah, ya. Yang lain ngomong ya ini ustadz wajib, ya. Akhirnya apa? Kita sibuk dengan menilai ustadz-ustadz sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita peroleh, ya. Oleh karenanya perbaiki niat dalam belajar, perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Semua niatkan karena Allah, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatkan untuk diamalkan agar kita betul-betul beramal di atas ilmu, bukan, ya, diniatkan untuk menjadi kebanggaan, untuk terkenal,
untuk dianggap pintar, apalagi untuk memvonis orang lain sesat, batil, ya, padahal ilmu kita belumlah seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa apa yang kita bisa bacakan pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai pada pertanyaan ke 33. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi esok, ya, pada subuh, ya, sekitar pukul 5.40 atau 5.50 waktu Indonesia Barat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.